Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan yang dikasihi, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita pada saat ini, Rabu 14 September 2022 dengan judul Penurutan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Allah telah memberitahukan kehendaknya, dan adalah bodoh bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibirnya. Sesudah akal budi yang tak terhingga berkata, tidak akan ada pertanyaan yang diragu-ragukan untuk diselesaikan. Tidak akan ada kemungkinan yang diragu-ragukan baginya untuk diatur. Semua yang dituntut daripadanya ialah persetujuan yang terus terang dan sungguh-sungguh akan kemauan Allah yang dinyatakan. Penurutan adalah perintah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Di atas segalanya, biarlah anak-anak diajar bahwa penghormatan yang benar ditunjukkan oleh penurutan. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang tidak perlu dan tidak ada cara lain untuk menyatakan penghormatan yang begitu menyenangkan kepadanya daripada penurutan kepada apa yang telah Dia katakan. Hanya sedikit orang tua yang cukup dini mengajarkan penurutan kepada anak-anaknya. Anak-anak biasanya diperbolehkan untuk mendapatkan 2 atau 3 tahun permulaan dari orang tuanya yang menahan untuk mendisiplinkannya. Orang tua berpikir terlalu muda untuk belajar menurut, tetapi selama masa ini keinginan diri tumbuh kuat dalam hati anak itu, dan setiap hari semakin mempersulit tugas orang tua untuk mendapatkan kendali. Pada usia yang sangat dini, anak-anak dapat memahami apa yang dengan jelas dan sederhana dikatakan kepada mereka, dan dengan pendidikan yang baik dan bijaksana, mereka dapat dididik untuk menurut. Jika orang muda dapat melihat bahwa kepatuhan pada hukum dan peraturan lembaga kita, mereka hanya berbuat hal-hal yang memperbaiki kedudukan di tengah masyarakat, meninggikan karakter, memuliakan pikiran, menambah kebahagiaan, maka mereka tidak akan berontak menentang aturan dan tuntutan yang benar, atau terlibat dalam menciptakan kecurigaan dan praduga buruk terhadap lembaga-lembaga. Umat-umat Tuhan yang dikasihi, terkhusus tentunya menjadi bahagian orang-orang muda, bahkan juga kepada orang-orang tua. Perenungan ini memberikan poin-poin penting bagi kita, bahwa penurutan itu adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam sifat karakter. Bagaimana ini bisa ditanamkan? Tentu sejak dini. Jangan pernah membiarkan dan mengatakan bahwa terlalu dini, terlalu kecil. Oleh karena sikap demikianlah yang menjadi kelalaian bagi orang tua, sehingga pada saat bertambahnya hari-hari dan tahun di dalam kehidupan anak-anak yang bertumbuh, maka semakin sulit mereka untuk akan dituntun dan diajarkan dalam hal penurutan. Saudaraku, perlu untuk direnungkan bahwa anak-anak dikaruniakan Tuhan bukan hanya semata-mata untuk kebahagiaan kita untuk melihat mereka bertumbuh, tetapi adalah merupakan tanggung jawab untuk mendidik mereka untuk berjalan dengan Tuhan. Saudaraku, jikalau itu tidak terjadi, maka akibatnya adalah fatal. Bisa jadi mereka akan salah jalan dan membuat mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Tentu ini hal yang mengecewakan. Semoga firman ini menolong kita bertumbuh dan memilih jalan untuk keluarga kita supaya ada di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan tinggikan Engkau ya Tuhan di dalam hadirat-Mu, oleh karena kami merasakan Engkau layak untuk kami sembah, oleh karena Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami ya Bapa, sehingga rencana Tuhan adalah untuk membawa kami ke dalam keselamatan. Terima kasih ya Bapa, pekabaran firman-Mu yang sangat menguatkan kami di dalam kehidupan secara pribadi, terutama di dalam kehidupan keluarga. Kami bersyukur oleh karena Engkau menghadirkan di
dalam kehidupan kami satu sosok keluarga yang indah ya Bapa. Baik ibu, Bapa bersama dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga kami menyadari sebagai orang tua untuk memiliki tanggung jawab dan merasakan bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat besar untuk menuntun anak-anak yang Engkau karuniakan, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan, layak untuk mewarisi kerajaan surga. Biarlah mereka diberikan roh penurutan sejak dini hingga pada masa tuanya, maka mereka tetap akan berada dalam kebenaran-Mu. Demikian juga bagi orang-orang muda, anak-anak yang Engkau titipkan ya Bapa. Biarlah mereka juga akan memahami dan mengerti panggilan mereka, sehingga mereka juga menurut kepada orang-orang tua untuk dituntun takut kepada Tuhan. Dan mereka juga mengasihi Yesus Kristus yang menebus mereka. Bapa di surga, kami yakin dan percaya inilah yang menjadi harapan terbesar kami, karena sukacita sebagai orang tua melihat anak-anaknya ada di dalam kebenaran. Ya Tuhan, terima kasih, berkatilah orang-orang tua yang mencari nafkah. Biarlah Engkau akan memberikan berkat berkelimpahan dalam hidup untuk dapat membahagiakan anak-anak. Demikian juga yang sudah lanjut usia, Tuhan peliharakan hidup mereka. Ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya sukacita ini menjadi bagian kami semua di sepanjang hari ini. Karena doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.